Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa tips tentang bagaimana cara membangun rumah subsidi dengan low budget. Sebelum lanjut ke konten ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan share terkait video ini ya. Kalau misalnya teman-teman merasa terbantu atau merasa teredukasi. Jadi kita akan bahas tentang tadi ya, gimana sih caranya bangun rumah subsidi dengan low budget. Yang pertama adalah ketika bicara low budget, maka hal yang paling pertama adalah bicara tentang anggaran. Jadi antara anggaran itu harus jelas. Jadi ketika anggaran jelas, itu hal yang dibutuhkan sebelum itu adalah apa? Perencanaan. Jadi perencanaan dan anggaran itu sebagai salah satu syarat untuk menuju proses pembangunan yang low budget. Dalam tanda kutip adalah ketika rencana dan anggarannya jelas dan tentunya terperinci itu akan membuat budget-budgetnya hal-hal yang tidak dipentingkan itu akan diminimalisir. Karena seperti itu. Jadi teman-teman juga harus bisa mengidentifikasi sebuah prioritas beberapa pekerjaan, baik yang secara pekerjaan prioritas ataupun pekerjaan semi prioritas, supaya nantinya pekerjaan-pekerjaan itu bisa diminimalisir secara budgeting. Nah, dan yang kedua adalah bicara terkait desain. Jadi desain yang cukup sederhana itu akan mempengaruhi bicara anggaran. Dalam artian sederhana itu seperti apa? Yaitu tidak terlalu mewah, high class atau bagaimana. Yang paling terpenting dalam sebuah desain low budget itu adalah apa? Yang pertama adalah fungsi. Jadi ketika teman-teman mengedepankan fungsi, maka budgeting secara cost-nya itu bisa diminimalisir. Baru ketika memang fungsinya sudah dapat, maka baru lanjut ke estetikanya. Ketika estetikanya sudah dapat, mungkin bisa ditekan lagi, kan seperti itu. Nah, jadi hal yang kedua adalah bagaimana sih cara efektivitas terkait desain yang proporsional kayak gitu antara budgeting dan desain. Yang ketiga adalah bicara terkait ukuran bangunan. Jadi ketika memang teman-teman ingin bangun rumah yang low budget, ya harus memikirkan ukuran berapa sih ukuran yang ideal untuk budget sekian, kira-kira seperti itu. Misalnya saya ambil contoh, ketika teman-teman bangun sebuah rumah dengan ukuran tinggi 4 meter atau 5 meter, nah ini kan salah satu bentuk pemborosan sebenarnya. Karena apa? Pemborosan secara prioritas sebenarnya memang enak ketika memang budgetnya ini di angka misalnya lebih tinggi atau lebih banyak, kayak gitu nggak jadi masalah. Tetapi kan pada prosesnya adalah apa? Teman-teman hari ini low budgetnya itu seperti apa? Maka ukuran dari bangun itu juga harus proporsional, kan seperti itu. Jadi bukan hanya tinggi ya, lebar mungkin juga, kan seperti itu. Selain itu jangan sampai ukuran-ukuran itu juga tidak proporsional. Jadi kalau misalnya kependekan, secara estetikanya bagus nggak, secara fungsinya bagus nggak, itu juga perlu dipikirkan. Dan yang keempat adalah bicara terkait penggunaan material-material yang ekonomis. Maksudnya adalah material-material ekonomis apa? Material yang sebenarnya secara merek, brand itu nggak harus selalu bermerek. Karena balik lagi bicara building, bangunan itu hal yang terpenting adalah secara fungsi. Kayak gitu. Percuma mahal, tetapi secara fungsinya itu tidak basuh atau tidak bagus kayak gitu. Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus yang lebih mahal, kan begitu kira-kira. Nah, terus bicara terkait material ya, material yang ekonomis, kita lanjut ke poin yang selanjutnya itu terkait juga tentang material, yaitu
manfaatkan material-material lokal yang ada di dekat rumah Anda gitu. Jadi kalau misalnya material yang ada di sekitar rumah Anda itu banyak, mumpuni, itu bisa dimanfaatkan. Jangan sampai teman-teman ini bangun rumah harus mendatangi dari luar daerah. Artinya apa? Biayanya nanti akan membengkak, dan bukan hanya bicara terkait materialnya saja, tetapi biaya transportasinya kan dihitung. Itu yang membuat terkadang biaya pembangunan itu over budget. Jadi ketika materialnya itu dari lokal, dari sekitar rumah, kan secara transportasi biayanya kan nggak terlalu banyak kayak gitu loh. Nah, terus yang keenam adalah coba teman-teman pertimbangkan menggunakan bahan-bahan material bekas kayak gitu loh. Misalnya contoh kusen, ataupun material kaca, ataupun bahkan material kayak genteng. Itu teman-teman bisa menggunakan material daur ulang supaya apa? Secara budgeting atau cost biaya yang dibutuhkan untuk building pembangunannya itu ya tidak terlalu membengkak sekian puluh juta atau berapa ratus ribu, kan seperti itu. Terus selanjutnya yang ketujuh adalah bangun dengan prinsip hemat energi kayak gitu. Jadi maksudnya hemat energi itu bukan berarti harus pakai teknologi ya. Maksudnya yaitu menggunakan sistem terkait sistem alami. Saya ambil contoh terkait penggunaan lampu. Jadi kalau kepengen hemat energi, maka yang dibutuhkan itu bukan hanya sekedar penerangan. Misalnya dalam konteks penerangan tadi itu bukan hanya sekedar lampu, tetapi ada pencahayaan yang namanya pencahayaan alami. Jadi misalnya cara penggunaan kaca yang efisien secara letak dan positioningnya itu seperti apa. Jadi distribusi cahaya alami ketika siang hari itu bisa terdistribusi dengan baik ke seluruh ruangan, baik dari kaca depan atau kaca-kaca di sebelah kanan atau sampingan kiri, itu kan perlu dipertimbangkan gitu. Jadi itu bisa diminimalisir supaya setelah pasca pembangunan itu living cost-nya atau budget secara maintenance dari rumah itu nggak terlalu membengkak hanya dari sisi kelistrikan saja. Jadi fungsi hemat energi itu salah satu itu. Yang kedua kayak misalnya contoh penggunaan sirkulasi udara yang baik, banyak bukaan, banyak hal-hal space yang terbuka, itu akan menjadi penghawaannya itu kan menjadi bagus. Jadi jangan sampai kita ngebangun rumah itu sekali, 2 kali, 3 kali, jangan. Cukup membangun rumah itu cuma sekali aja kayak gitu loh. Terus yang selanjutnya berarti ke berapa ini? Ke-7, yang ke-8. Jadi yang ke-8 adalah bicara terkait tata letak bangunan. Coba teman-teman pikirkan kembali lagi, kebanyakan ketika teman-teman bangun rumah itu terkadang banyak sekali posisi rumah atau posisi ruangan yang tidak sinkron atau terjadi sebuah blank spot kayak gitu loh. Blank area itu maksudnya adalah titik area blank, jadi titik buta gitu. Jadi ruangannya mati yang akhirnya tidak bisa diekspor dengan baik kayak gitu. Maka hal yang patut dipertimbangkan adalah coba teman-teman buat kayak gitu. Mungkin kalau misalnya terkendala budgeting, teman-teman bisa men-sketch atau buat dana sendiri itu bagaimana baiknya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Terus atau mungkin teman-teman bisa minta bantuan ke saudara atau ke siapa ya, tetangga yang bisa terkait paham tentang knowledge tentang membangun rumah, dari konsultan desain atau konsultan pembangunan itu kayak seperti apa. Atau bahkan ketika teman-teman punya budget sedikit lebih, saya rekomendasikan sih untuk buat konsultasi ke konsultan arsitek kayak gitu ya, karena memang mungkin dari segi nilai estetika atau segala macam dari budgeting itu lebih murah ya dibandingkan ketika nggak memakai itu. Bisa living
bisa lebih murah, mungkin sekitar 20-25% lebih murah ketika menggunakan jasa arsitek. Dalam tanda kutip itu ketika teman-teman pure full dari awal sampai akhir menggunakan jasa arsitek sebagai konsultannya, itu seperti itu. Terus yang ke berapa ini berarti tadi 9 nih, yang ke 10 itu coba teman-teman sebenarnya ini konyol ya, tapi bisa menjadi sebuah rekomendasi, itu mencari promo-promo bahan bangunan yang ada di toko-toko terdekat. Biasanya memang promo-promo itu ada mungkin sekitar akhir tahun atau lebaran, itu jadi penting juga bahwa nantinya akan bisa menekan biaya budget ataupun kosnya seperti itu. Jadi yang terakhir ini adalah terkait bicara penggunaan material dari material sisa project tersebut. Jadi jangan sampai teman-teman bangun rumah itu sisa materialnya banyak kayak gitu. Jadi hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana sih cara mendaur ulang material-material tersebut supaya nggak tersisa. Itu yang menjadi PR bahwa low budgeting dalam sebuah konstruksi rumah itu perlu banyak sekali hal yang dipikirkan, bukan hanya segi dari pasaan bangun juga, tapi paskanya itu seperti apa gitu. Jadi dengan menggabungkan beberapa tips tersebut, saya rasa mungkin ya teman-teman bisa sedikit terbantu lah bagaimana sih cara mengatasi atau bisa menjadikan sebuah solusi supaya anggarannya itu lebih low lagi kayak gitu. Mungkin itu saja ya teman-teman, hal yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Pinasa. Bye.